Salam jumpa kembali saudara-saudara yang kekasih yang sudah melihat di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saudara tetap setia untuk mengikuti channel YouTube ini dan bahkan sudah mensubscribe channel YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan bagikan link ini Milton Pardosi Ministry kepada sahabat, rekan, teman kita agar mereka pun boleh terberkati dengan program Yuk Belajar Agar Paham, belajar sekolah sahabat, sehingga kita boleh memahami lebih baik. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama untuk berdoa, mengundang hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk menggunakan waktu belajar firman Tuhan, mendalami pelajaran sekolah sahabat dalam program Yuk Belajar Agar Paham di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, bersama dengan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mendengarkan program ini sehingga mereka diberkati oleh Tuhan dan akhirnya kami betul-betul hanya mengandalkan Alkitab sebagai dasar iman dan juga perjalanan hidup kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul pelajaran kita sepanjang satu minggu yang kita pelajari adalah hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Ya. Istilah sola scriptura pertama sekali dimunculkan oleh tokoh reformasi kekristenan di abad yang ke-16, yaitu Martin Luther. Sola scriptura artinya adalah hanya Alkitab saja, atau Alkitab sebagai satu-satunya dasar, fondasi, landasan iman, kepercayaan dan doktrin dari gereja yang benar. Nah, ayat hafalan kita adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Kalau saudara punya Alkitabnya, mari buka Ibrani 4 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini firman Tuhan, Alkitab itu ya. Seperti pedang yang bermata dua. Jadi biasanya kan pedang hanya satu yang tajam. Ini dua tajam. Tapi kalaupun ada pedang yang dua sisi tajam semua, Alkitab masih lebih tajam lagi, sehingga dia bisa membedakan antara apa? Jiwa dan roh, pikiran, hati manusia itu bisa dibedakan. Mana kehendak Tuhan, mana pikiran manusia, mana pikiran Allah, dan mana kehendak manusia. Itu bisa dibedakan dengan apa? Dengan Alkitab. Nah, kalau kita melihat sejarah pergerakan gereja khususnya di abad yang ke-6 sampai abad yang ke-18, atau yang dikenal sebagai pergerakan reformasi atau gereja dalam zaman kegelapan di Eropa, maka gereja menghadapi satu masalah, yaitu gereja mendasarkan doktrinnya tidak lagi kepada Alkitab, tetapi sudah berdasarkan tradisi ajaran-ajaran manusia. Itu sebabnya muncullah tokoh reformasi yang paling terkenal dengan 99 tesisnya, dengan 3 doktrin utama yang dia sampaikan, yaitu Martin Luther. Ya, doktrinnya adalah yang paling terkenal adalah sola scriptura, ya. Lalu sola gratia, kemudian sola fide, ya. Sola scriptura artinya adalah hanya Alkitab saja sebagai dasar iman, dasar kepercayaan, dasar teologi kita. Sola gratia artinya adalah kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus. Bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, bukan karena menurut hukum Tuhan, tetapi hanya kasih karunia Yesus Kristus. Dan yang terakhir, sola fide, itu adalah kita beriman kepada Yesus Kristus di dalam mengikuti atau menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya reformasi mencoba untuk mengembalikan Alkitab sebagai fondasi, sebagai dasar, sebagai satu-satunya pilar dari iman kekristenan untuk menghadapi zaman kegelapan di mana kekristenan di Eropa
tidak lagi menggunakan Alkitab sebagai dasar atau fondasi atau pilar satu-satunya bagi doktrin atau iman orang Kristen. Nah, pelajaran kita ini dibagi menjadi 5 bahagian, yaitu Alkitab sebagai standar tertinggi, kesatuan Alkitab, kemudian kejelasan Alkitab, lalu Alkitab menafsirkan Alkitab, lalu sola scriptura dan Ellen G. White atau sola scriptura dengan tulisan-tulisan roh nubuat. Nah, Alkitab sebagai standar tertinggi. Mari kita coba baca dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Oke? Sebagai seorang pengabar Injil, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengkhotbah, maka Paulus katakan, kami dapat dipercayai. Karena kepada kami telah diberikan rahasia Allah yang dituntut dari seorang pengabar Injil, seorang rasul, seorang misionaris adalah dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan yang mengutamakan yang satu daripada yang lain. 2 hal yang Paulus katakan di sini. Yang pertama tadi di ayat yang kedua, dapat dipercaya. Seseorang dapat dipercaya kalau dia menggunakan dasar, menggunakan sumber dari perkataannya, dari pekabarannya, sumbernya jelas. Yang kedua, di ayat yang ke-6, jangan melampaui apa yang tertulis. Ya. Dan ini harus menjadi dasar setiap khotbah, setiap pelajaran, setiap pekabaran yang tersangkut atau yang terkait kepada firman Tuhan. Jangan melampaui apa yang tertulis, yang dituliskan oleh Alkitab. Gereja Masih Advent ke-7 adalah gereja yang menerima sola scriptura atau Alkitab satu-satunya dasar, satu-satunya fondasi, satu-satunya tiang pilar dari gereja membangun doktrin atau teologinya. Alkitab sebagai wewenang tertinggi. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang Alkitab sebagai satu-satunya sumber teologi gereja. Jadi ini sebagai wewenang yang tertinggi. Itu sebabnya harus tertulis, karena dia menjadi sebuah standar. Standar tidak bisa hanya sebuah kalimat. Standar harus dokumen yang tertulis atau yang disiapkan sebagai apa? Sebagai dokumen yang resmi. Nah, saya catat di sini, Alkitab sebagai wewenang atau sebagai dasar yang tertinggi itu berarti yang pertama, Alkitab memiliki wewenang yang unik. Tidak seperti buku yang lain, tidak seperti buku teologi yang ditulis oleh ahli-ahli teologi yang ada di dunia ini. Tidak. Alkitab wewenangnya unik. Kenapa unik? Karena dia adalah firman Allah. Yang kedua, Alkitab saja yang menjadi standar dan wewenang tertinggi untuk teologi, doktrin, dan pengalaman hidup manusia secara rohani. Yang ketiga, sumber-sumber lain seperti akal, budaya, pengalaman, dan tradisi yang kita pelajari minggu lalu, itu semua di bawah wewenang daripada Alkitab. Lalu yang keempat, gereja bergantung kepada Alkitab saja di dalam menafsirkan Alkitab itu sendiri. Gereja tidak menggunakan atau bergantung kepada fakta-fakta, buku-buku yang ditulis oleh manusia, meskipun manusia itu seorang ahli teologi sekalipun. Namun, di dalam kita memahami Alkitab, memang kita memerlukan bantuan-bantuan. Seperti contohnya kamus, atau mungkin konkordansi, atau mungkin bahkan buku-buku tulisan-tulisan arkeologi
yang mencoba untuk menggali peninggalan-peninggalan sejarah yang terkait kepada sejarah atau kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kalaupun dokumen-dokumen buku-buku itu tidak bisa membantu kita atau tidak bisa membuktikan kepada kita tentang kebenaran Alkitab, ya Alkitab tetap yang paling atas, Alkitab tetap yang paling tertinggi. Karena kita memahami Alkitab atau menerima kebenaran Alkitab bukan karena setelah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, atau dibuktikan oleh arkeologi, atau dibuktikan oleh sains dan lain sebagainya. Kita menerima Alkitab karena itu firman Tuhan. Kalaupun sains atau arkeologi membuktikan bahwa kisah yang ada di dalam Alkitab itu benar, maka keyakinan saya tidak berubah, tetapi tetap dan semakin teguh. Kalaupun mereka tidak bisa membuktikannya, tetaplah iman kita menerima Alkitab sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam membangun atau menyusun sebuah teologi atau doktrin dari gereja. Nah, ada kutipan di sini dikatakan adalah Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi ini. Harusnya semua penulis-penulis kekristenan di dunia ini dasar pengajarannya adalah Alkitab. Ya. Karena memang itu adalah buku yang bisa mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara fisik terlebih secara apa? Secara rohani. Nah, Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11, ya. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 dan 11. Dia menasehatkan kepada orang-orang Kristen untuk bukan saja sekedar mendengar, tetapi kita perlu juga apa? Untuk menyelidiki apa yang tertulis, apa yang kita baca. Kisah pasal 17 ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Salonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka bukan sekedar mendengar dari Rasul, dan walaupun mereka percaya betul bahwa Rasul itu adalah diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, tapi mereka kembali mengecek, mereka kembali menyelidiki, menggali apa yang Alkitab katakan. Ini poin yang pertama, Alkitab sebagai apa? Standar tertinggi, ya, di dalam menjalani atau menyusun doktrinnya, membangun teologi gereja, dan juga di dalam menguji pengalaman-pengalaman rohani hidup kita masing-masing. Lalu yang kedua yang kita pelajari adalah kesatuan Alkitab. Apakah Alkitab ini terpisah-pisah dari 66 buku ini, masing-masing membawa ajarannya sendiri, masing-masing membawa doktrinnya sendiri? Sudah barang tentu tidak. Kenapa? Karena Alkitab ini kan sumbernya satu, yaitu Allah bekerja melalui Roh Kudus Tuhan mengilhami para penulis Alkitab. Ada keselarasan, ada kesatuan antara semua buku yang ada di dalam Alkitab, antara masing-masing penulis dari buku-buku yang ada di dalam apa? Di dalam Alkitab. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala. Jadi semua. Jadi satu dia. Tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dipisah-pisah. Saudara belajar Kejadian, tidak belajar Ulangan, itu tidak lengkap. Saudara belajar kitab Taurat yang 5 itu, tidak belajar nabi-nabi, tidak lengkap. Saudara belajar nabi-nabi, tidak belajar Injil, ya tidak lengkap. Karena Injil itu penggenapan nubuatan perjanjian lama. Saudara belajar Injil, tidak mempelajari surat-surat Paulus, maka saudara tidak akan memahami dengan lengkap arti keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi semua ini adalah satu kesatuan, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Berpegang pada ajaran yang sehat. Berpegang kepada ajaran Alkitab. Ya.
Itu penting, itu perlu. Ya, ajaran yang sehat. Ada juga orang, saudara-saudaraku, ya, bawa-bawa Alkitab tapi ajarannya nggak sehat. Ada, ya. Ada juga orang yang membawa Alkitab, kalau khotbah Alkitab, ayat Alkitabnya banyak, tapi sebenarnya kalau dicek, kalau dipelajari, kalau digali, ayat-ayat yang digunakan itu tidak pas seperti yang disampaikan oleh sang pengkhotbah. Jadi makanya Paulus katakan, berpeganglah kepada ajaran yang apa? Ajaran-ajaran yang sehat. Nah, tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah merupakan apa? Satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yang terikat satu dengan yang lain di dalam apa? Di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Beberapa hal yang saya catat di sini dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang kesatuan dan keselarasan Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab menjadi penafsir dirinya sendiri. Karena mereka ini, buku-buku ini satu adanya, sumbernya sama. Jadi buku yang satu membantu kita menafsir buku yang lain. Buku Perjanjian Baru membantu kita menafsirkan buku Perjanjian Lama. Dan demikian sebaliknya. Yang kedua, pembentukan doktrin yang tetap. Karena sumbernya satu, sumbernya tetap, sumbernya merupakan kesatuan yang selaras, maka hasil doktrinnya pun akan tetap, tidak berubah-ubah. Yang ketiga, gereja akan memiliki standar yang tetap. Oleh karena gereja itu membangun doktrinnya berdasarkan Alkitab. Alkitabnya satu, pekabarannya satu, selaras, ya. Maka gereja pun akan mempunyai doktrin juga yang tetap atau doktrin yang tidak berubah-ubah di waktu kemudian setelah gereja itu bertumbuh atau berkembang di dalam menjalankan misinya. Nah, satu hal yang mungkin perlu dipahami ketika bicara tentang kesatuan Alkitab adalah, boleh saja di dalam Alkitab kita menemukan seperti ada ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Boleh saja. Nah, ketika saudara saya menghadapi ayat-ayat yang terlihat bertentangan satu dengan yang lain, maka kita harus menyadari bahwa kita mungkin tidak atau belum memahami arti dari kata-kata yang ada di ayat-ayat yang bertentangan ini. Yang kedua, kita mungkin belum memahami konteks dari ayat-ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Atau yang ketiga, kita mungkin tidak memahami tentang budaya dari para penulis, karena boleh saja mereka hidup dalam budaya yang berbeda. Nah, intinya tidak ada pertentangan dari dalam ayat-ayat Alkitab. Kalau ada terlihat bertentangan, maka saudara harus mempertimbangkan yang tiga tadi. Arti kata dari ayat itu, yang kedua, konteks dari ayat itu, lalu yang ketiga adalah budaya ataupun latar belakang dari si penulis Alkitab atau buku tersebut. Sehingga demikian, maka kalau kita sudah punya mindset Alkitab itu tidak ada yang bertentangan, maka kalau ada seperti ayat-ayat yang bertentangan, maka konsep itu tetap mendasar, sehingga yang kita cari adalah kenapa bertentangan, tetapi yang kita cari adalah apa yang ada di balik ayat-ayat yang terlihat sepertinya bertentangan satu yang lain. Lalu pelajaran yang ketiga adalah tentang kejelasan Alkitab. Apakah Alkitab ini benar-benar jelas ataukah seperti samar-samar? Nah, saya boleh ringkaskan bahwa Alkitab ini memang artinya jelas. Ya, kalau Alkitab ini bahasa-bahasa yang tidak jelas, maka agak susah gereja untuk membangun atau menyimpulkan doktrin gereja yang sangat perlu untuk sebuah gereja berdiri. Alkitab ini sangat jelas. Mari kita coba baca beberapa ayat seperti dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-42. Dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-42, demikianlah bunyi firman Tuhan. Matius pasal 21 ayat yang ke-42.
Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Jadi sebenarnya sudah tertulis, sebenarnya sudah lama dinyatakan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di antara apa? Di antara mata kita. Ya. Ayat yang lain contohnya di Matius pasal 21, Matius pasal 12 ayat 3 dan 5. Ayatnya juga bunyinya hampir sama, ya. Matius 12 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Tidakkah kamu baca? Ya berarti sudah jelas kan? Sudah jelas. Sebenarnya Alkitab itu secara harafiah memang sudah jelas. Tetapi seperti yang saya katakan tadi kepada pelajaran yang sebelumnya adalah di dalam ayat Alkitab itu terlihat ada mungkin ayat-ayat yang seperti bertentangan satu dengan yang lain. Ada kata-kata yang mungkin agak sulit dipahami karena memang Alkitab itu kan bukan bahasa kita. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tetapi Alkitab itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani dan bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, Alkitab tidak mempunyai arti ambigu atau mempunyai makna lebih dari satu. Tidak. Ya maknanya cuma satu. Tentang Allah, keselamatan, pekerjaan Allah bagi siapa? Bagi manusia. Ya. Kalau Anda dan saya menemukan ada kata-kata yang sulit, kalau Anda dan saya menemukan ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan agar kata-kata yang sulit dipahami itu, maka Tuhan akan memberikan apa? Memberikan bantuan untuk kita boleh mengerti. Boleh saja saudara saya tidak punya kamus bahasa Ibrani, saudara saya tidak punya konkordan, saudara dan saya tidak punya kamus-kamus yang bisa menolong kita. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Tanpa kamus, maka Roh Kudus akan menolong kita. Kamus pun terbatas saudara-saudara, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Jadi kalau saudara dan saya menemukan sedikit ketidakjelasan dalam kata-kata yang muncul di Alkitab karena memang itu bukan bahasa kita, bahasa Ibrani Yunaninya pun adalah bahasa Ibrani Yunani yang kuno, maka saudara dan saya boleh semakin rendah hati di hadapan Tuhan, bertelut memohon urapan Roh Kudus Tuhan untuk apa? Untuk memahami ini. Ada satu kutipan di sini adalah contoh konsisten dari para penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab harus diterima sebagaimana adanya dalam arti harafiah. Kecuali jika sesuatu dimaksudkan dengan jelas dan terang. Tidak perlu mengupas kulit ari dari makna harafiah agar tiba pada inti makna mistis, tersembunyi, kiasan yang hanya dapat disingkapkan oleh para penggagasnya. Jadi kalau kita tidak bisa pahami kata itu dengan jelas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena intinya bukan memahami satu kata dalam Alkitab. Intinya adalah kita memahami tema pekabaran dari ayat itu, kitab itu, seluruh perjanjian lama, seluruh perjanjian baru, dan seluruh Alkitab. Bagi kita dalam konteks kita menerima apa? Menerima keselamatan. Jadi Alkitab itu jelas, kata demi kata jelas. Tetapi jika ada kita yang belum memahami kata per kata secara harafiah untuk diartikan ke dalam bahasa kita sekarang ini, maka ada baiknya kita tetap bertekun dalam doa meminta urapan Roh Kudus Tuhan. Lalu bagaimana caranya menafsirkan Alkitab? Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Karena Alkitab sumbernya satu kesatuan dan mempunyai keselarasan satu dengan yang lain. Nah, apa yang perlu kita pahami adalah coba kita lihat apa yang Yesus sampaikan kepada para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 27 ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menafsirkan apa yang tertulis dalam hukum kitab Taurat dan juga kitab nabi-nabi. Ayat 44 dan ayat yang ke-45
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan apa? Akan kitab suci. Jadi menurut ayat ini bahwa Yesus menafsirkan apa yang dituliskan oleh Nabi-Nabi dan juga apa? Kitab-kitab Taurat. Jadi Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri. Asal saudara dan saya rajin untuk pindah dari satu ayat, satu pasal, satu buku ke pasal, ke ayat, ke buku yang lain di seluruh apa? Di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya akan berikan kepada saudara beberapa cara atau aturan di dalam kita menafsirkan Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Yang pertama adalah awali dan isi serta akhiri proses saudara memahami Alkitab dengan doa dan urapan Roh Kudus. Doa di awal, doa di akhir bagus. Tetapi biarlah sepanjang doa awal dan doa akhir itu saudara tetap isi dengan doa dan doa. Yang kedua, perlu sikap kerendahan hati ingin mendapatkan kebenaran. Bukan sikap ingin mendapatkan dukungan dari Alkitab untuk ide kebenaran yang saudara inginkan atau miliki di dalam hati pikiran saudara. Yang ketiga, doktrin tidak bisa berdasarkan hanya pada satu ayat, tetapi harus didukung oleh ayat-ayat yang lain secara lengkap karena Alkitab adalah satu kesatuan. Yang keempat, penggunaan ayat harus disesuaikan dengan konteks ayat tersebut. Konteks pasal di mana ayat itu ada, konteks buku di mana ayat itu ada, konteks buku-buku yang sejaman dengan ayat yang saudara dan saya sedang baca. Lalu yang kelima, jika memungkinkan gunakan bahasa asli, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Namun jika tidak, gunakanlah beberapa terjemahan Alkitab yang saudara bisa usahakan untuk miliki. Lalu yang keenam adalah bandingkan ayat-ayat sesuai dengan konteks yang ada. Ya, jadi jangan asal ambil ayat lalu saudara gunakan itu untuk menjadi dasar doktrin atau teologi. Tidak, ayat itu kita ambil setelah kita pahami konteksnya, apakah konteksnya sesuai dengan ayat yang kita sedang pelajari ataukah tidak. Jika tidak, maka kita tidak bisa gunakan ayat itu untuk sebagai dukungan kepada ayat yang sedang kita pelajari. Nah, itulah cara menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang adalah bagian yang menarik tentang Alkitab dengan tulisan-tulisan roh nubuat atau yang disebut dengan tulisan-tulisan Ellen G. White. Ada beberapa prinsip yang saya perlu sampaikan kepada kita melalui channel YouTube ini dalam program Yuk Belajar Agar Paham, bahwa tulisan Ellen G. White atau tulisan roh nubuat adalah salah satu dari ciri gereja yang benar di akhir zaman sesuai dengan nubuatan dalam buku Wahyu pasal yang ke-12. Kalau saudara punya Alkitab, maka mari kita buka dalam buku Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus menurut Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, gereja masih Advent hari ke-7 secara khusus menerima tulisan-tulisan dari hamba Tuhan Ellen G. White sebagai tulisan kesaksian Yesus. Kesaksian tentang Yesus, kesaksian yang datang dari Yesus sebagai tulisan roh nubuat, sebagai salah satu ciri gereja yang benar. Alkitab adalah terang yang besar seperti matahari. Sementara roh nubuat memantulkan terang yang besar. Dia adalah terang yang kecil. Alkitab adalah sumber kebenaran. Sementara roh nubuat adalah alat untuk menuntun manusia kepada sumber kebenaran. Roh nubuat tidak menggantikan Alkitab. Ada banyak orang yang membaca roh nubuat lebih banyak daripada membaca Alkitab. Tidak boleh, saudara-saudara. Ini kebalik. Saudara harus membaca Alkitab. Dan ketika saudara belum dapat memahaminya, maka kita boleh dibantu oleh
tulisan-tulisan roh nubuat. Dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 20, ini ada satu prinsip ya, prinsip yang perlu kita pahami bagaimana kita menempatkan Alkitab dan roh nubuat di dalam kerinduan kita untuk belajar dan memahami Alkitab. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pengajaran dalam bahasa Ibraninya adalah hukum Taurat atau Torah. Sementara kesaksian dalam bahasa Ibraninya itu merujuk kepada testimoni atau tulisan para nabi yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kita sudah menerima tulisan Ellen G. White, tulisan roh nubuat itu sebagai yang diilhamkan Allah juga. Bukan pekerjaan manusia, yaitu tulisan Ellen G. White yang ditulis oleh Ellen G. White sendiri, tetapi itu adalah diilhamkan Allah kepadanya, seorang wanita yang pendidikannya hanya 3 SD, dan seorang wanita yang berpendidikan hanya kelas 3 SD bisa menulis ratusan buku, puluhan ribu lembar kertas. Kalau itu hanya pekerjaan akal manusia saja, tidak akan mungkin bisa terjadi. Tetapi Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk menulis tulisan-tulisan yang kita kenal sebagai tulisan roh nubuat. Nah, apa yang Ellen G. White sendiri katakan tentang kedudukan tulisan-tulisannya yang diilhamkan Allah tetapi tidak menggantikan Alkitab atau tidak sejajar dengan Alkitab. Ini yang dia tuliskan dalam Testimonies for the Church jilid 2 halaman 605. Engkau tidak akrab dengan Alkitab jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen. Engkau tidak akan membutuhkan kesaksian. Kesaksian tadi ya, ingat ya Yesaya 8 ayat 20. Karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga Allah berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Ya boleh saja saudara saya agak sulit memahami Alkitab ini. Tadi kita sudah pelajari di pokok-pokok pelajaran sebelumnya. Itu sebabnya Nyonya White katakan, oleh karena kita tidak akrab dengan Alkitab ini, maka Tuhan datang dengan membawa satu bantuan untuk menolong manusia agar boleh memahami Alkitab ini. Bantuan itu bahasanya sederhana, langsung, dan menggunakan bahasa yang masih lebih dekat dengan kita. Karena Ellen G. White itu sendiri hidup di abad yang ke-19 di Amerika dengan menggunakan bahasa Inggris yang ada pada saat itu. Jadi roh nubuat meninggikan Alkitab. Roh nubuat tidak menggantikan Alkitab. Roh nubuat tidak sejajar dengan Alkitab. Bahkan roh nubuat tidak lebih tinggi dari Alkitab. Tetapi roh nubuat justru tunduk kepada siapa? Kepada Alkitab. Nah, kenapa gereja Advent menerima roh nubuat tulisan Ellen G. White sebagai terang yang kecil yang menuntun kepada terang yang besar? Oleh karena gereja telah mengikuti standar Alkitab di dalam menguji tulisan seseorang, sehingga gereja menerima tulisan itu sebagai bahagian yang diilhamkan Allah meskipun tidak menggantikan Alkitab. Karena Alkitab ini sudah paten 66 buku saja. Nah, ada 4 atau seorang yang diterima menjadi utusan Allah, messenger, juru kabar Allah yang membawa pekabaran langsung kepada manusia di zamannya. Yang pertama adalah Yesaya pasal 8 ayat 20 tadi. Seorang itu harus berbicara sesuai dengan pengajaran dan juga kesaksian. Hukum Taurat dan tulisan Nabi artinya penulisannya, pengajarannya, hasil karyanya harus sesuai dengan Alkitab. Yang kedua Matius 7 ayat 20. Hidup dari sang penulis, hidup dari juru kabar itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hidupnya harus sesuai dengan hukum Tuhan. Lalu yang ketiga dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana adalah kalau sang nabi bernubuat, maka nubuatannya harus digenapi. Ya. Itu sama seperti Ulangan 18 ayat 22 dan juga Yeremia 28 ayat 9. Jadi kalau ada seorang bernubuat, jangan terus kita katakan dia nabi palsu. Bukan. Kita harus tunggu sampai nubuatannya itu apakah digenapi atau tidak.
Kalau tidak, ya berarti dia nabi palsu. Kalau digenapi, maka dia sudah memenuhi salah satu dari ciri-ciri orang yang diutus oleh Tuhan. Lalu yang keempat adalah 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Dia harus menerima Yesus sebagai Allah dan Yesus diutus oleh Allah sebagai juru selamat manusia. Kalau tidak, maka dia justru menjadi antikristus. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, maka saya akan berikan kesimpulannya bahwa di dalam kita mendekati Alkitab, maka kita perlu mendekati Alkitab dengan roh kerendahan hati. Kita perlu mendekati Alkitab dengan roh yang mau diajar. Kita perlu mendekati Alkitab dengan sikap untuk menemukan kebenaran, bukan untuk membenarkan kebenaran yang kita karang dalam hati pikiran kita. Ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsipnya menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Alkitab. Roh Nubuat katakan dalam Selected Messages jilid 3 halaman 33, saya meninggikan firman Tuhan yang berharga di hadapanmu hari ini. Jangan ulangi apa yang saya telah katakan dengan berkata, Sister White mengatakan ini, Sister White mengatakan itu. Cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan dan kemudian lakukan. Nah, ini kepada para pengkhotbah yang lain. Seringkali kita lebih menekankan apa yang dikatakan Alkitab daripada apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Lalu kita gunakan satu frase yang terbalik. Kalau Yesus ada tertulis, kalau Yesus Alkitab katakan. Tapi kalau zaman sekarang, khususnya bagi para pengabar-pengabar Injil yang menggunakan tulisan Ellen G. White, justru yang ditekankan adalah Ellen G. White berkata, Ellen G. White berkata. Tidak seperti itu. Ya, kutipan ini katakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi Alkitab katakan, firman Tuhan berkata. Ya, ilham dari sorga berkata. Begitu saudara-saudara. Karena ini adalah firman Allah. Nah, untuk mengakhirinya saya akan berikan kepada saudara di sini ada beberapa hal penting yang saudara perlu ingat. Yang pertama adalah baca Alkitab dalam semangat seorang yang mau belajar, bukan seorang yang mau mengkritik, mencari-cari kesalahan Alkitab. Yang kedua, selidiki Alkitab untuk menemukan kebenaran, bukan untuk mendukung ide pribadi saudara. Yang ketiga, carilah kebenaran itu seperti saudara sedang mencari harta karun dengan bantuan Roh Kudus Tuhan. Yang keempat, belajarlah untuk melakukan kebenaran sejak dini. Jangan tunggu sampai sudah paham baru mau belajar melakukan. Jadi dapat sedikit walaupun belum paham, coba lakukan. Dapat sedikit walaupun belum paham, coba lakukan. Akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi menjadi bukit. Lalu yang kelima, dibutuhkan kegigihan dan ketulusan hati dan usaha yang tekun kalau kita mau menemukan kebenaran seperti seorang yang menemukan harta karun. Lalu yang keenam, jadikan Alkitab sebagai makananmu, minumanmu, sayurmu, laukmu, buahmu, agar pertumbuhan karaktermu menjadi 4 sehat 5 sempurna. Ya, sebagaimana fisik kita juga 4 sehat dan 5 sempurna. Lalu bagaimana caranya untuk belajar Alkitab? Alkitab sebagai standar tertinggi untuk doktrin dan praktek iman kita. Alkitab satu kesatuan, tidak ada yang bertentangan. Kalaupun ada yang bertentangan, kita yang belum dapat memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Lalu yang ketiga, tafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Jangan tafsirkan Alkitab dengan pikiran-pikiran ahli teologi yang ada di zaman kita ini. Lalu yang keempat, karunia Roh Nubuat, tulisan Ellen G. White tidak menggantikan Alkitab. Saudara tetap harus kembali kepada Alkitab dalam memahami sebuah doktrin atau teologi di dalam gereja ini. Lalu yang terakhir adalah baca Alkitab dengan doa sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan satu tekad untuk saudara boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Demikianlah pelajaran kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi di topik yang selanjutnya di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena saat ini Tuhan kami sudah belajar bahwa hanya Alkitab sola scriptura sebagai dasar, fondasi, tiang pilar iman gereja Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya mencintai Alkitab. Berkati kami supaya kami boleh menemukan
mutiara kebenaran di dalam Alkitab karena kesungguh-sungguhan kami dan urapan Roh Kudus Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah belajar di channel YouTube ini, agar mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka juga menemukan mutiara-mutiara indah dalam firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.